Kita akan merenungkan satu tema, yaitu reformasi dan pemberitaan Injil. Mari kita membuka dari Roma pasal yang pertama. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang pertama ayat 14 dan 15. Kita baca bersama-sama Roma 1 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan demikian, 1, 2, 3. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setiap zaman melahirkan orang-orang yang rela menyerahkan dirinya untuk bahkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Saya ulang sekali lagi. Setiap zaman Tuhan bangkitkan orang-orang, Tuhan lahirkan orang-orang yang rela menyerahkan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Itulah sebabnya sebuah dalil mengatakan, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dan orang-orang tertentu yang Tuhan bangkitkan di zaman-zaman tertentu, yang dipakai Tuhan secara besar-besaran, itulah yang biasa kita kenal sebagai sebutan anak zaman. Dia hadir di dalam konteks satu zaman, yang hadir dipakai Tuhan di dalam intervensi Tuhan untuk membalikkan satu keadaan, untuk kembali kepada kebenaran. Dan disitulah kemudian ketika kita merenungkan apakah arti daripada reformasi. Saudara-saudara sekalian, di dalam setiap kesempatan kita merenungkan tentang reformasi. Dan hari ini berketepatan juga kita merenungkan akan reformasi itu. Karena tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther itu memakukan 95 tesis di depan gereja Wittenberg di Jerman. Adalah satu ruang diskusi dan perdebatan yang dia hadirkan untuk mengajak pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu untuk berdiskusi teologi, mempertanggungjawabkan apa yang sedang berjalan saat itu tentang ajaran-ajaran yang sudah mulai menyimpang. Ajaran tentang indulgensia, surat penghapusan dosa. Ajaran tentang bagaimana keselamatan itu bahkan dikatakan perbuatan baik, usaha manusia dan seterusnya. Bahkan kalau dilihat daripada konteks itu, bagaimana kehidupan orang-orangnya sudah tidak lagi bermoral pada waktu itu. Masyarakat pada waktu itu dirongrong dengan satu tekanan-tekanan tradisi-tradisi gereja. Tapi kemudian di dalam kegelisahan daripada seorang Martin Luther yang Tuhan bangkitkan pada waktu itu, dia hadir sebagai anak zaman. Dia hadir menegakkan kembali satu doktrin kebenaran untuk kembali setia kepada Alkitab. Banyak tokoh-tokoh reformasi yang kita bisa renungkan, kita bisa pelajari, baik itu Wycliffe, baik itu John Hus, baik itu William Tyndale, Luther, Calvin, Ulrich Zwingli, Theodore Beza, William Farel. Begitu banyak tokoh-tokoh yang kita bisa pelajari di dalam sejarah gereja. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi penekanan penting yang coba kita renungkan kembali, bahwa adanya sebuah kalimat yang berkata, tidak ada panggilan yang lebih tinggi, tidak ada tugas yang lebih mendesak, tidak ada beban yang lebih suci daripada memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya dasar daripada sebuah reformasi terjadi, itu karena dikembalikannya kebenaran kitab suci. Saudara masih ingat di dalam perjanjian lama, ketika Raja Yosia dipakai Tuhan untuk membangkitkan reformasi di Yehuda, dan bagaimana ia kembalikan orang-orang kembali untuk belajar Taurat dan kembali kepada Taurat, mengadakan Paskah dan seterusnya. Dan itulah yang terjadi pada waktu kita merenungkan kembali reformasi, bahwa dikembalikannya akan kebenaran kitab suci itu. Tetapi apakah yang kemudian menjadi sesuatu penekanan penting? Apakah kemudian reformasi itu hanya tinggal sebagai sebuah kenangan-kenangan manis saja?
Apakah reformasi itu hanya tinggal sebagai catatan-catatan sejarah saja? Maka munculnya gereja-gereja Protestan pada saat ini itu hanyalah sebuah prestasi-prestasi daripada gerakan reformasi. Apakah kita hanya berhenti di situ saja? Tidak, saudara-saudara sekalian. Ada benang merah yang harus kita temukan, kita perjuangkan dan kita hidupi. Yaitu bahwa gerakan reformasi itu bergulir karena adanya pemberitaan Injil yang sejati. Dan itulah yang kita mau renungkan pada sore hari ini. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita merenungkan apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma. Sekali lagi, orang-orang Kristen atau gereja atau persekutuan orang-orang Kristen, orang-orang percaya di Roma. Gereja di Roma tentu bukanlah didirikan oleh Rasul Paulus. Didirikan oleh beberapa tokoh-tokoh, ya, ada yang mengatakan itu Petrus dan sebagainya. Tetapi coba kita masuk kepada perasaan dan pergumulan Paulus kepada mereka pada waktu itu. Apa yang sedang mau disampaikan Paulus kepada mereka. Nanti kita akan melihat apa arti daripada ayat 14 dan 15 itu yang menjadi penekanan kita kembali menghidupi pemberitaan Injil itu. Tapi sebelum kita masuk kepada bagian-bagian berikutnya, di dalam ayat 14 itu ada kata kunci yang harus kita renungkan, yaitu kata berhutang. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam ayat 14 di situ dikatakan aku berhutang. Bapak Ibu saudara sekalian, dikatakan aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang terpelajar. Pertanyaannya, hutang apa Paulus kepada mereka? Emang mereka pernah pinjamkan apa Paulus sehingga Paulus merasa ia berhutang kepada mereka? Mari coba kita melihatnya. Bahwa ayat 14 dan 15 tidak berdiri sendiri. Disinilah kita belajar pada waktu kita merenungkan satu ayat yang lain. Kita perlu mengkaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Kita perlu mengkaitkan dengan perikop sebelumnya dan perikop setelahnya. Dan dalam konteks ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan, memahami ayat 14 dan 15. Maka kita mesti kembali kepada ayat 1 dan ayat yang kelima. Mari kita lihat. Di dalam ayat 1 Paulus menekankan, menunjukkan bahwa ia dipanggil sebagai rasul, dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Dikatakan di situ, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Maka pemahaman pertama kita, struktur berpikir kita, bahwa Paulus adalah rasul yang dipanggil untuk mengabarkan Injil. Yang kedua, saudara perhatikan ayat yang kelima di sana. Di sana dikatakan dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Menuntun semua bangsa dikaitkan dengan ayat 14 tadi. Seluruh bangsa yang diwakili, orang Yunani, bukan Yunani, orang terpelajar, bukan orang pelajar atau tidak terpelajar. Itu kaitannya dalam semua bangsa yang dikatakan di ayat 5. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dua ayat inilah yang akan menjadi dasar landasan berfikir dan perenungan kita mengerti ayat 14 dan 15. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 14 Paulus berhutang kepada orang lain, bukan berhutang kepada Allah. Aku berhutang kepada orang Yunani, orang barbar, ya, dalam arti ini orang bukan Yunani dan seterusnya. Saudara, biasanya kita berhutang itu karena seseorang telah meminjamkan sesuatu kepada kita. Namun orang Yunani, orang bukan Yunani tidak pernah meminjamkan apapun kepada Paulus, kan? Tetapi di dalam bagian ini kita melihat situasinya bukanlah bahwa bangsa-bangsa itu telah meminjamkan sesuatu kepada Paulus untuk dibayar kembali. Tetapi ayat yang kelima menjadi kata kunci di sana, bahwa situasinya adalah karena Allah telah memberikan sesuatu secara cuma-cuma kepada Paulus, yaitu kasih karunia. Nah, disinilah saudara dikatakan di dalam ayat yang kelima kita telah menerima kasih karunia. Namun
ketika kita menerima kasih karunia dari Allah, tentu kita tidak menjadi berhutang kepada Allah. Kalau kita rupanya akan berhutang kepada Allah, itu bukan lagi namanya kasih karunia. Karena kasih karunia itu diberikan cuma-cuma. Tetapi Paulus mengatakan, aku berhutang. Berhutang ke siapa? Dan disitulah saudara kita terus melihat kasih karunia tidak dapat dan tidak boleh dibayar kembali sebagai hutang. Tidak. Tapi jika tidak, ya misalnya kita mau bayar lagi, maka itu bukan lagi kasih karunia. Maka sesungguhnya hal terbaik tentang kasih karunia adalah bahwa pengertian di sini bahwa kasih karunia itu telah melunasi hutang kita bahkan. Pikirannya dibalik, pemahamannya dibalik. Kasih karunia bukan menghasilkan kemudian untuk kita berhutang kepada Allah. Justru kasih karunia telah melunasi hutang kita kepada Allah. Tetapi sekali lagi, Paulus mengatakan aku berhutang. Apa artinya itu? Bapak Ibu sekalian, maka kita berhutang. Pendeta Stephen Tong mengatakan kita berhutang 3 hal. Kita berhutang kemuliaan kepada Allah, kita berhutang kasih kepada sesama, dan kita berhutang Injil kepada dunia. Dan di dalam konteks inilah kita memahami, kita berhutang kemuliaan kepada Allah, bukan karena Dia telah memberikan kita kasih karunia-Nya, tetapi karena kita telah mencuri kemuliaan-Nya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan hakikat dosa. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah hakikat daripada dosa itu. Kita telah berhutang kemuliaan kepada Allah karena kita telah mencuri kemuliaan-Nya. Maka kita mencurinya, itu adalah hakikat dosa. Dan itulah jenis utang yang kita miliki terhadap Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita merenungkan lebih jauh lagi tentang kasih karunia datang kepada kita dari Allah melalui Injil, maka kasih karunia itu datang untuk apa? Untuk melunasi utang kita kepada Allah, yaitu kemuliaan Allah yang telah kita curi dan telah hilang itu. Tetapi kasih karunia tidak menjadikan kita, sekali lagi, berhutang kepada Allah, tapi justru menjadikan kita itu berhutang kepada orang lain. Dalam kaitannya kepada kasih karunia, kasih karunia yang diberikan Allah melalui berita Injil itu bukan membuat kita itu berhutang kepada Allah, tapi membuat kita berhutang kepada orang lain yang juga membutuhkan kasih karunia Allah itu. Mari kita terus membangun struktur berpikir untuk memahami apa yang dimaksudkan Paulus dalam bagian ini. Kata kunci kasih karunia Allah. Saudara-saudara sekalian, dalam bagian inilah kita terus melihat fokus daripada Paulus dalam ayat yang ke-14 ini. Aku telah menerima kasih karunia. Di ayat yang ke-5 di sana dikatakan kasih karunia, kasih karunia. Jadi sekarang Paulus merasa berhutang kepada orang Yunani. Paulus sekarang merasa berhutang kepada orang bukan Yunani. Dan juga ia berhutang kepada mereka yang karena Injil kasih karunia itu telah diberikan kepadanya, sehingga ia berhutang untuk menyampaikan itu juga kepada orang lain. Ibarat kita telah sembuh oleh satu obat tertentu, maka kita pasti berhutang berita itu untuk kita bagikan kepada orang lain. Maka saudara dan saya, ketika kita tahu obat yang dapat menyembuhkan kanker misalnya, maka jahatlah kita kalau kita tidak sampaikan berita ini kepada orang lain. Waktu kita tahu obat ini menyembuhkan, kita akan gelisah kalau kita tidak kasih tahu orang lain. Nah, inilah dalam pemahaman Paulus mengerti tentang hutang itu kepada orang-orang bangsa-bangsa lain. Kenapa?
ayat 5 kata kunci, karena ia telah mendapatkan kasih karunia itu dari Allah melalui berita Injil. Itulah sebabnya ia rindu juga agar orang-orang bangsa-bangsa lain juga boleh memperoleh kasih karunia Allah itu melalui pemberitaan Injil. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, celakalah aku kalau tidak pergi mengabarkan Injil. Dan apakah saudara dan saya merasakan satu kegelisahan sore hari ini? Demikianlah ketika kita terus merenungkan daripada surat Roma. Di dalam catatan sejarah surat Roma ini paling tidak pernah mengubahkan 3 tokoh besar. Pertama tentu Martin Luther. Kita tahu Martin Luther ketika dia membuka Roma 1 ayat 16-17, dia diubahkan Tuhan melihat Injil yang sejati. Ratusan tahun sebelumnya Tuhan pernah juga mengubahkan bapak gereja bernama Agustinus. Ketika di dalam pergumulannya hidup di dalam dosa, maka kemudian Tuhan mulai pelan-pelan mengubah hidupnya. Dan pada waktunya, ketika ia mendengarkan tole lege, ambil dan baca. Maka secara random kemudian dia membuka Alkitab dan dia membaca Roma 13 ayat 12, 13 dan 14. Maka Tuhan pakai ayat itu untuk mengubah hidup Agustinus. Dan satu lagi, tokoh revivalis Inggris yang Tuhan pakai secara luar biasa mengabarkan Injil, yaitu John Wesley. Suatu kali malam itu John Wesley dalam perjalanan pulang, tiba-tiba karena hujan dia berteduh di satu gereja Mennonite di Inggris. Dan di altar depan atau di ruang depan daripada gereja itu, sayup-sayup hujan itu turun, tapi dari dalam ia mendengarkan seorang hamba Tuhan itu membacakan tafsiran Roma Martin Luther. Tafsiran Martin Luther tentang surat Roma itu sedang dibacakan oleh hamba Tuhan di dalam gereja itu. Sayup-sayup John Wesley mendengarkannya, dan Tuhan memakai firman Tuhan itu untuk mengubahkan hidup John Wesley. Dia pulang dengan sukacita, dia pulang dengan menggebu-gebu untuk pergi mengabarkan Injil. Dan sore hari ini kalau saya bertanya bagi saudara dan saya, apakah ketika kita juga mulai merenungkan akan surat Roma ini, apakah ada sesuatu kegentaran yang sudah mulai muncul dalam sanubari kita? Apakah ada satu kegelisahan yang ada di dalam batin kita? Seperti Paulus mengatakan, celakalah aku kalau tidak pergi mengabarkan Injil. Maka saudara, kita lihat di dalam bagian itu. Bagian pertama, bahwa Paulus berhutang kepada bangsa-bangsa karena kasih karunia Allah telah diberikan kepada dia. Bahwa hutang itu adalah Injil kasih karunia yang harus dibagikan kepada orang lain melalui pemberitaan Injil. Mengapa demikian? Ketika kita mendengar kabar baik tentang cara melepaskan diri dari kesengsaraan atau malapetaka tertentu, Bapak Ibu, maka kita pasti merasa berhutang untuk menyampaikan juga kepada orang lain. Kita berhutang kepada mereka, bukan? Kenapa? Waktu kita merenungkan tentang makna kasih karunia, karena kita sadar kita tidak layak sebetulnya untuk terima itu, tapi Tuhan berikan kita itu, maka kita tahu bahwa banyaknya orang-orang di luar sana yang berdosa seperti kita, yang juga memerlukan berita ini. Maka pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tidak pergi mengabarkan Injil, apa sebetulnya yang jadi masalah utamanya? Saudara, ketika kita tidak memberitakan kabar baik ini kepada orang lain, kenapa? Karena kita seolah-olah itu memenuhi syarat menerimanya, sementara mereka tidak ada syaratnya. Kita seolah-olah kita layak pantas terima itu, mereka tidak perlu. Waktu kita tidak pergi mengabarkan Injil, kita seperti mengatakan bahwa saya layak terima itu Tuhan, dan mereka tidak perlu. Dan itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang dikatakan seorang teolog reform bernama John Piper di dalam bukunya. Dia menuliskan bahwa ada satu kejahatan kita ketika kita tidak pergi mengabarkan Injil, yaitu bahwa kita merasa kita layak terima kasih karunia itu, dan mereka tidak perlu, mereka tidak layak. Dan sekali lagi saudara, itu adalah kejahatan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di dalam bagian ini kita kembali. Ketika kita mengingat kembali akan kasih karunia yang diberikan cuma-cuma kepada kita, maka kita berhutang untuk juga memberi kepada orang lain dengan cuma-cuma, bukan? Karena kita pun juga telah menerimanya dengan cuma-cuma. Itulah sebabnya salah satu alasan mengapa Paulus menekankan hutang ini di ayat 14. Kepada segala bangsa, kepada segala golongan yang diwakili oleh terpelajar dan tidak terpelajar, oleh Yunani dan tidak Yunani. Maka saudara, tidak seorang pun layak mendapatkan kasih karunia itu. Paulus sekali lagi tidak berhutang kepada siapapun karena mereka telah memenuhi syarat itu. Tidak seorang pun memenuhi syarat untuk menerima kasih karunia Allah itu. Itulah kesadaran Paulus bahwa kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak layak terima itu. Kalau Tuhan memberikan itu kepada aku, maka aku pun juga seharusnya memberitakan itu dengan cuma-cuma kepada orang lain. Dan itulah aspek kedua yang kita lihat di dalam ayat 14 ini. Lalu menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam aspek ketiga kita lihat ayat 15. Kembali lagi berbicara kepada kasih karunia Allah, tapi ada dimensi lain yang Paulus tekankan di sana kepada orang-orang di Roma. Di dalam ayat 15 dia mengatakan, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Berarti bahwa Injil itu bukan saja untuk orang-orang yang tidak percaya, tetapi Injil itu juga untuk orang-orang yang percaya. Kenapa? Kenapa saudara? Karena kata kuncinya Roma 10 ayat 17. Iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Maka di sini berbicara tentang bagaimana ketaatan iman itu, bagaimana mereka menjaga kehidupan mereka taat kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan karena usaha mereka, bukan karena kemampuan mereka bisa mempertahankan iman mereka di tengah-tengah Nero, kaisar yang begitu kejam itu, tetapi kasih karunia Allah, berita Injil itu diberitakan untuk meneguhkan iman mereka, untuk menguatkan pengharapan mereka. Itulah yang dimaksudkan Paulus dalam bagian ini. Aku juga ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu. Di dalam konteks mereka mempertahankan iman, ada peneguhan iman, ada kekuatan iman, ada pengudusan iman itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang berhadapan dengan Kaisar Nero yang begitu kejam itu. Maka Calvin mengatakan, Injil itu berkaitan dengan dua hal. Kalau Luther mengatakan tentang justification, dibenarkan karena atau pembenaran melalui iman, justification through faith atau by faith. Tapi Calvin menambahkan bahwa kita bukan saja telah dibenarkan karena kebenaran Kristus, tapi saat ini kita masuk dalam proses pengudusan yang terus menerus dalam hidup kita. Maka Injil itu berbicara dua aspek. Pertama membenarkan, kedua menguduskan. Itulah sebabnya Injil itu diberitakan kepada orang-orang di Roma untuk terus menguduskan hidup mereka, untuk terus memberikan kekuatan kepada mereka di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah tantangan iman kepada Kristus yang tidak gampang. Maka Injil itu penting. Itu sebabnya di dalam pelayanan KKR Regional STMI, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering kali masuk ke kantong-kantong Kristen. Kita sering kali masuk ke tempat-tempat di mana banyak atau ada orang Kristen di sana, dan kita mengabarkan Injil, baik itu di sekolah-sekolah, di gereja-gereja, untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang dalam tanda kutip Kristen. Kenapa? Karena disitulah kita melihat bahwa apa yang menjadi hal penting dalam Injil adalah bagaimana orang itu akan dikuatkan kembali, bagaimana orang itu akan semakin dikuduskan kembali. Karena iman yang benar hanya timbul oleh Injil yang benar. Iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Berarti iman yang benar itu timbul oleh firman yang sejati. Maka Bapak Ibu sekalian, lihatlah bagaimana kemudian Injil itu diberitakan, bukan saja kepada orang-orang yang tidak percaya, tapi juga kepada orang-orang dalam tanda kutip orang-orang Kristen. Saudara, iman
Iman kita dimulai dengan Injil kasih karunia, dan kehidupan Kristen kita ditopang oleh kabar baik kasih karunia Allah itu terus menerus. Itulah sebabnya di dalam disputasi Heidelberg yang dituliskan oleh Martin Luther pada waktu itu, ada beberapa poin-poin penting dalam teologi Luther. Selain teologi krucis, teologi salib yang ditekankan, Luther juga menekankan tentang pertobatan setiap hari. Memang pertobatan itu ada dua, satu kali seumur hidup, tapi pertobatan itu seharusnya setiap hari itu ada dalam hidup kita. Luther menekankan bahwa pertobatan itu terus menerus, pertobatan itu terus menerus. Kita membutuhkan kasih karunia Allah setiap hari. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk menguduskan kita setiap hari. Kita membutuhkan firman itu setiap hari. Luther mengatakan, kenapakah berita Injil itu harus setiap hari diberitakan? Karena setiap hari manusia jatuh di dalam dosa. Karena itu saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya berita Injil ini yang diberitakan kepada orang-orang tidak percaya, yang juga diberitakan kepada orang-orang Kristen untuk terus menguatkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam bagian inilah kita merenungkan. Lalu kemudian berikutnya masuk dalam bagian keempat. Kalau begitu, Paulus ketika mengatakan, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang berdiam di Roma. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hanya hamba Tuhan satu-satunya yang menyampaikan akan Injil ini? Apakah hanya pendeta, vikaris, proponen, atau hamba-hamba Tuhan saja yang menyampaikan Injil kasih karunia Allah ini? Jawabannya tidak. Mari kita baca Matius 9 ayat 37 dan 38. Kita baca Matius 9 ayat 37 dan 38. Kita baca sama-sama Matius 9 ayat 37 dan 38. 1, 2, 3. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk berdoa kepada Allah yang disebut sebagai Tuhan yang empunya tuaian, agar mengutus lebih banyak pekerja ke ladang tuaiannya. Dan tuaian di sini melambangkan jiwa-jiwa manusia yang siap menerima kabar baik tentang kerajaan Allah itu. Dan pekerja itu adalah orang-orang mereka yang diutus untuk pergi memberitakan Injil. Baik itu para murid, baik itu penginjil, pelayan Tuhan, dan setiap orang Kristen itu dipanggil untuk pergi mengabarkan Injil. Karena kita adalah penuai-penuai itu. Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Di dalam meresponi pekerjaan Tuhan, Kristus itu tidak minta kita kumpulkan uang dulu baru pergi mengabarkan Injil. Kristus itu tidak minta kita rapat dulu, susun strategi begini, rapat ini, ya bikin dulu panitia, ada ketua, sekretaris, bendahara, bikin cara pencarian dana dengan ini, tidak, saudara. Tapi ketika meresponi pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka, mintalah. Apa yang mereka harus minta? Minta penuai-penuai. Minta pekabar-pekabar Injil, dan itu adalah saudara dan saya. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita untuk berdiam diri, karena kita adalah penuai-penuai itu. Kenapa kita adalah penuai-penuai itu? Karena kita, gereja Tuhan, sudah diberikan karunia-karunia di dalam melayani, termasuk karunia di dalam mengabarkan Injil. Ada firman Tuhan yang diberikan bagi gereja untuk menuntun, memperlengkapi, memberikan kebenaran untuk disampaikan kepada orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, itulah sebabnya di dalam bagian ini kita terus melihat gereja diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Di dalam bagian kita masing-masing kita diberikan karunia untuk melayani. Maka tidak ada satupun orang Kristen yang mengatakan, aku tidak bisa melayani, aku tidak bisa mengabarkan Injil. Tidak. Kita semua telah diberikan karunia itu, dan kita dipanggil untuk berbuah. Dan salah satu tanda, salah satu cara untuk kita berbuah adalah pergi mengabarkan Injil. Saudara-saudara sekalian, ketika kita merenungkan bagian ini,
Kita kembali kepada semangat reformasi. Semangat reformasi itu adalah kembalinya Injil pada tempatnya. Reformasi itu adalah Injil sejati kembali dikumandangkan. Reformasi itu hadir karena adanya gerakan pekabaran Injil. Maka pertanyaannya saudara, waktu kita kembali berefleksi terhadap reformasi, apakah kita berpuas dengan kebanggaan-kebanggaan diri sebagai orang-orang yang atau gereja yang lahir karena gerakan reformasi? Tetapi kita tidak dipanggil untuk berpuas diri, saudara-saudara sekalian. Kita dipanggil untuk meresponi akan semangat reformasi ini. Kita tidak dipanggil sebagai penonton-penonton di dalam sejarah reformasi ini. Tapi saudara dan saya, kita dipanggil untuk masuk. Kita dipanggil untuk ikut berbagian di dalam pekabaran Injil. Kita dipanggil bukan menjadi penonton dalam sejarah, tetapi pelaku dalam sejarah. Dan saudara sekalian, seperti kata Calvin, bahwa dunia ini adalah panggung atau teater kemuliaan Allah, di mana kita hadir di situ untuk menyaksikan, untuk memperagakan, untuk mendemonstrasikan kemuliaan Allah, untuk dilihat oleh dunia, untuk disaksikan oleh dunia, dan biarlah dunia itu diikat oleh kemuliaan Kristus. Dan bagaimana caranya? Dengan pergi mengabarkan Injil. Saudara-saudara sekalian, Martin Luther dipakai untuk kembali mengumandangkan Injil yang sejati. Injil yang tidak perlu ditambahkan dengan usaha manusia. Injil yang tidak perlu ditambahkan dengan kebijakan-kebijakan paus pada waktu itu. Injil yang tidak perlu ditambahkan lagi dengan indulgensia dan seterusnya. Tapi supremasi salib Kristus, itulah yang ditinggikan. Karena itu saudara sekalian, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana saudara dan saya meresponi ini. Ketika kita melihat bagaimana pentingnya, bagaimana kedesakan ini, bagaimana urgensinya berita ini, sehingga Paulus itu begitu ingin sekali pergi ke Roma untuk memberitakan Injil. Dan Paulus menyerukan kepada mereka tentang makna kasih karunia Allah itu yang harus dibagikan kepada orang lain. Dan pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah saudara dan saya akan menggebu-gebu kepada Tuhan, atau tetap seperti lesu tanpa gairah, seperti semula? Hati-hati dengan kenyamanan palsu, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan tipuan kenyamanan diri yang palsu. Kita seperti dininabobokan dengan keadaan dan kemalasan. Kita seperti dininabobokan dengan rasa mengasihani diri dan tidak berbuat apa-apa. Kalau kemudian pertanyaan itu datang kepada saudara dan saya, apakah engkau masih mengasihi aku? Ketika Tuhan berkata kepada saudara dan saya sore hari ini, apakah engkau mengasihi aku? Bukti kalau kita mengasihi Tuhan adalah mengikuti perintah-perintah Kristus. Dan apa perintah Kristus? Pergi mengabarkan Injil. Kenapa kita harus pergi? Di dalam konvensi Injil Internasional kemarin diserukan, kita mesti pergi karena orang tidak mungkin datang untuk mau datang kepada Injil. Kita yang harus pergi ke sana. Maka jangan pernah berharap orang itu mau datang kepada Injil, Bapak Ibu Saudara. Kita yang harus pergi ke sana memberitakannya. Karena itu adalah isi hati Tuhan. Nah, karena itu di sore hari ini, setelah kita merenungkan signifikansi daripada pemberitaan Injil dalam semangat reformasi, apa yang kita bawa pulang? Semangat apa yang kita harus bawa pulang? Apa bagian kita untuk kita renungkan kembali untuk mengisi hari-hari kita dengan semangat reformasi? Pergi keluar mengabarkan Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa aplikasinya dalam hidup saudara dan saya ketika kita merenungkan akan desakan pekabaran Injil ini? Pertama, renungkanlah kembali bahwa setiap saudara dan saya itu ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan untuk kita kabarkan Injil. Pikirkanlah satu atau lebih daripada orang-orang kita injili. Pikirkanlah anak-anak kita di rumah. Pikirkanlah teman kita di kos. Pikirkanlah teman-teman kantor kita. Pikirkanlah anak-anak mahasiswa siapa yang belum engkau
Sampaikan akan Injil itu. Dan para orang tua, ingatlah, anak-anak yang dititipkan Tuhan bagi kita, seharusnya kitalah yang pertama kali mengabarkan Injil kepada mereka. Orang tua Kristen hari ini berapa banyak yang masih mengerti tentang panggilan mengabarkan Injil itu kepada anak-anaknya. Pendeta Michael Densmore pernah mengatakan, kegagalan kekristenan hari ini apa? Salah satunya adalah keluarga-keluarga Kristen tidak lagi mengabarkan Injil di rumahnya. Hanya menunggu saja anak itu dengar Yesus dari sekolah minggu. Hanya menunggu saja mereka mendengarkan tentang Yesus itu dari hamba Tuhan, dan orang tuanya lepas tangan. Ini adalah kegagalan orang tua Kristen. Itu sebabnya ketika kita menghayati kembali desakan pekabaran Injil ini, maka Bapak Ibu sekalian, mari kita rebut kembali ini. Beritakan Injil itu kepada orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita, ponakan kita, tetangga kita, teman kos kita, teman kampus kita, siapapun yang Tuhan tempatkan untuk kita kabarkan Injil. Satu kalimat daripada seorang teolog bernama Leslie Newbigin. Dia mengatakan bahwa orang yang paling sulit untuk diinjili itu adalah Kristen KTP. Kenapa? Karena mereka merasa sudah tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau menerima kebenaran. Dan berapa banyak orang-orang di luar sana kita menjumpai orang-orang Kristen tanpa pertobatan itu. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya jangan pernah merasa bahwa kita orang Toraja, kita orang Batak, kita orang Manado, kita orang Dayak, kita orang dari keturunan Kristen, merasa bahwa ya kita sudah cukup, tidak perlu lagi berita Injil. Itu adalah kebohongan yang besar. Karena Injil itu harus diserukan setiap hari untuk menjadi bagian di mana kita terus dibawa untuk melihat kasih karunia Allah yang besar itu. Dan seperti kata Martin Lloyd-Jones, sebuah gangguan mental rohani yang terbesar hari ini terjadi dalam kekristenan. Dia mengatakan bahaya sebuah gejala yang disebut sebagai depresi rohani, spiritual depression. Apa itu yang namanya depresi rohani? Depresi rohani itu jelas dikatakan di dalam bagian itu bahwa satu kondisi yang dialami seorang Kristen, kondisi di mana kebenaran dia ketahui namun hati tidak mampu merasakannya. Kebenaran itu hanya sampai di otak, mengisi kuriositasnya, mengisi rasa ingin tahunya, mengisi logika-logika yang ingin tahu tentang kebenaran itu. Tapi sampai di sini saja. Saudara, saya mengingat dosen kami dulu di STT bernama Dr. Richard Pratt. Dia mengatakan ketika kita mempelajari Alkitab, lihatlah 3 aspek penting. Pertama itu ortodoksi, mengisi doktrin dalam pikiran kita. Kedua, firman Tuhan itu tidak boleh sampai kepada kepuasan kognitif atau pengetahuan rasa ingin tahu kita dalam pikiran kita, tapi juga harus mengubah hati kita, ortopatos. Dan terakhir, tidak hanya sampai kepada otak kita, tidak hanya sampai mengubah hati kita, tapi firman Tuhan itu harus dilakukan setiap hari, ortopraksis. Ortodoksi, ortopatos, ortopraksis dilakukan setiap hari. Nah, karena itu saudara sekalian, berapa banyak orang Kristen hari ini mengalami depresi rohani? Tahu kebenaran, tapi tidak sampai mengubah hatinya. Jangan sampai saudara dan saya sedang ada di sana dan kita merasa diri nyaman saja dengan apa yang ada. Maka sore hari ini kita diingatkan bahwa Injil itu sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada dunia, kepada orang-orang, bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita merasa baik-baik saja, padahal di sekitar kita ada orang-orang terdekat kita yang sedang terhilang karena mereka belum percaya kepada Yesus. Di dalam Lukas 17 ayat 32, mari kita baca dulu ya. Ada sebuah kengerian di sana yang sedang disampaikan. Mari kita lihat.
Lukas 17 ayat 32. Kita baca ayat yang sangat pendek ini. Lukas 17 ayat 32. 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Saudara dan saya masih ingat istri Lot? Dia terhilang, saudara. Lot diselamatkan, tapi dia terhilang. Kenapa dia terhilang? Dia balikkan wajahnya memandang keindahan Sodom dan Gomora itu. Dan berapa banyak orang Kristen yang sebetulnya sedang menghidupi kehidupan rohani seperti istri Lot hari ini. Sudah menjadi orang Kristen, KTP-nya Kristen, tapi terus hatinya melekat kepada dunia dengan segala tawaran-tawaran dosa-dosanya. Seperti tidak mau lepas daripada belenggu dosa itu. Karena dosa itu dia rasakan seperti sebuah kenikmatan yang mengikat dia. Dan seperti nikmat tapi pelan-pelan akan menghancurkan hidupnya. Seperti borok, bisul, tahu bisul ya, borok ya. Itu digaruk, saudara. Enak kan? Betul ya, digaruk tuh borok tuh, gatal apa tuh, bisul tuh enak, gatal. Tapi apa? Semakin lama semakin merusak tubuh kita. Dan itulah dosa, saudara. Dosa seperti nikmat tapi menghancurkan. Dan berapa banyak orang Kristen hari ini masih menghidupi kehidupan rohani seperti istri Lot. Tuhan ingatkan, ingat istri Lot. Ingat akan istri Lot. Saudara, kalimat ini bukan ditujukan kepada orang Farisi atau ahli Taurat, tapi kepada para murid Kristus. Jangan sampai saudara dan saya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai kita melayani Tuhan tapi kita tidak pernah menginjili keluarga kita sendiri. Jangan sampai saudara menjadi orang Kristen sudah belasan, puluhan tahun, tapi ada orang-orang di sekitar saudara yang terhilang karena mereka belum pernah mendengarkan berita Injil dari mulut kita. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita bertobat. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan bahaya berikutnya yang mengancam berikutnya adalah bahaya sinkritisme. Itulah sebabnya sinkritisme itu adalah satu model kepercayaan yang sadar atau tidak sadar sedang dihidupi banyak orang Kristen. Percaya kepada Yesus tapi juga percaya kepada tokoh-tokoh yang lain. Percaya Yesus juru selamat, tapi di luar juga masih ada keselamatan. Saudara, itu bahaya di dalam kekristenan. Dan orang-orang seperti ini membutuhkan Injil kasih karunia Allah. Ini pertama. Yang kedua, saudara, ketika saudara dan saya telah merenungkan akan firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan? Selain kita ingat kembali orang-orang terdekat kita untuk kita injili. Yang kedua, saudara, ingatlah, Injil sejati akan membangun iman yang sejati. Maka selain orang-orang di rumah kita atau di sekitar kita, juga yang mesti kita jangkau untuk Injil itu diberitakan kepada mereka, yaitu orang-orang dari kaum-kaum intelektual. Itulah sebabnya Paulus mengatakan yang terpelajar dan juga yang bukan terpelajar. Paulus rindu Injil itu sampai kepada orang-orang intelektual. Dan Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya mari kita baca 2 Korintus 10 ayat yang kelima. 2 Korintus 10 ayat yang kelima, Bapak Ibu kita baca bersama. Tidak sedikit orang-orang intelektual yang merasa diri pandai di dalam pengetahuannya sedang membangun benteng-benteng argumentasi pembenaran diri. Tapi apa kata Paulus? Mari kita baca 2 Korintus 10 ayat 5. Kita baca 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itulah tugas saudara dan saya. Injil itu harus sampai kepada kaum intelektual yang sedang berada di dalam kesombongan intelektual mereka. Apa yang mereka sedang bangun? Benteng-benteng keangkuhan argumentasi pembenaran diri. Itulah sebabnya saudara, di dalam kita berbicara kembali epistemologi,
tentang ilmu, tentang pengetahuan. Bagaimana perkembangan pengetahuan itu terus berkembang, akhirnya melahirkan perkembangan pemikiran yang semakin jauh dari Tuhan. Dan kita dituntut, kita dipanggil untuk memperlengkapi diri dengan kebenaran, untuk memberitakan Injil, dan tentu dengan kuasa daripada Roh Kudus, kebergantungan sepenuhnya kepada Roh Kudus yang menuntun kita bagi mereka untuk dikabarkan Injil. Karena mereka hadir dengan argumentasi pembenaran diri mereka di dalam pengertian mereka. Itu sebabnya saudara perhatikan, tidak sedikit orang pintar, S3, profesor, tetapi melawan Tuhan. Dan inilah fakta. Bagaimana orang yang terus berkembang di dalam pemikiran mereka. Kalau mereka tidak takut kepada Tuhan, kalau mereka tidak sungguh-sungguh tunduk kepada Kristus, maka mereka justru semakin bertumbuh atau semakin berkembang, tapi semakin bertentangan dengan iman Kristen, semakin jauh daripada Tuhan. Beberapa pemikir-pemikir di dalam pandangan-pandangan mereka yang terus melihat diri adalah pusat daripada penentu pengetahuan. Orang-orang seperti orang-orang daripada rasionalisme, orang-orang seperti René Descartes, Immanuel Kant, saudara. Orang-orang yang terus di dalam pemahaman empirisisme. Orang-orang yang merasa bahwa pengetahuan itu berasal dari panca indera, berasal daripada perasaan, penglihatan, dan seterusnya. Orang-orang seperti John Locke, David Hume, dan seterusnya. Lalu ada perkembangan pemikiran-pemikiran seperti orang-orang yang menekankan tentang relativisme. Saudara, relativisme itu terus sampai sekarang itu terus berkembang. Kamu percaya ini? Oh, menurutmu itu. Kamu percaya ini kebenaran? Oh, itu menurutmu. Saya beda. Relatif jadinya. Tidak ada kebenaran yang mutlak, semua tergantung perspektif. Hanya satu yang mutlak, yaitu tidak ada yang mutlak. Itulah orang-orang yang menekankan tentang relativisme. Dan hari ini kita sedang berhadapan dengan worldview, cara pandang dunia yang ada di dalam lingkup yang namanya postmodern. Cara pandang postmodern hari ini apa, saudara? Mereka menolak otoritas. Tidak ada itu namanya otoritas. Itu sebabnya jangan heran manusia semakin melawan otoritas, semakin tidak setia kepada otoritas, karena sedang menghidup yang namanya postmodern. Bapak Ibu, semakin lama kita merenungkan tentang pengetahuan yang semakin jauh daripada Tuhan, pengetahuan yang berkembang karena berpusat kepada diri dan seterusnya, maka Alkitab mengatakan semua pandangan itu menjadikan manusia itu sebagai pusat pengetahuan. Tapi bagaimanakah kita untuk menemukan kebenaran yang sejati? Dimulai ketika kita merenungkan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara, dunia berkata pengetahuan dimulai dari logika dan pengalaman. Tetapi Alkitab mengatakan pengetahuan sejati itu dimulai dari hubungan yang benar dengan Kristus. Maka bagaimana kita bisa memenangkan kaum intelektual? Tentu kita tidak mampu tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita. Ini adalah peperangan rohani, ini adalah peperangan ide, ini adalah peperangan gagasan-gagasan kebenaran, di mana saudara dan saya dipanggil juga untuk memikirkan, merenungkan, bergumul bagaimana memenangkan kaum intelektual yang sedang membangun benteng-benteng pembenaran diri mereka. Tapi bagaimana agar mereka tunduk kepada Kristus? Kenapa Kristus itu mempesona? Inilah yang harus mereka lihat. Kenapa Kristus itu segala-galanya? Ini yang harus mereka lihat. Kristus itu mempesona, Bapak Ibu, kenapa? Karena dia adalah Allah, pribadi yang menyatakan dirinya sumber segala pengetahuan. Dia adalah Allah, tapi justru datang untuk mati bagi orang-orang berdosa. Siapa? Siapa pendiri-pendiri agama yang berkata demikian? Siapa pemikir-pemikir yang ulung hari ini berbicara Allah yang berkuasa datang ke dalam dunia ini merendahkan dirinya? Saudara, kalau kita berbicara terus tentang pengetahuan, apakah pengetahuan yang sedang dibangun oleh manusia itu adalah pengetahuan yang sungguh-sungguh mutlak adalah kebenaran? Kalau dia tidak kembali kepada kitab suci, kalau dia tidak kembali kepada kebenaran, maka itu bukanlah kebenaran yang sejati. Cornelius Van Til, seorang teolog Reform, mengatakan logika kita ini tidak berhak menghakimi kebenaran. Kenapa? Logika kita ini sudah jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya kalau kita sedang mau menyentuh kebenaran dan menilai dan bahkan mau mengerti kebenaran, logika intelektual kita ini harus terlebih dahulu dimenangkan di dalam Kristus.
dipimpin oleh Roh Kudus, barulah dia bisa mengerti akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sanalah kemudian kita melihat bagaimana kita mengerti apakah yang dikatakan dunia itu adalah kebenaran. Seluruh apa yang dikatakan oleh dunia, baik itu para filsuf, para pemikir, bahkan seluruh apa yang ada secara anugerah umum Tuhan, apakah dia berhak itu mengatakan itu adalah kebenaran? Saudara-saudara sekalian, dan kenapakah Kristus itu adalah sumber kebenaran? Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang tak terhingga itu. Dia layak dan dia mampu melingkupi, menguasai, bahkan dia berotoritas kepada ciptaan yang terbatas ini. Dalil ilmu pengetahuan sederhana saja, kita bisa mengerti bahwa yang tak terbatas pasti bisa menguasai yang terbatas. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapakah kemudian penginjilan itu harus dilakukan? Dan berapa banyak orang itu masih sibuk saja mengurus dirinya masing-masing dengan berbagai macam hal-hal yang menurut mereka itu penting. Ada uang dulu, ada strategi dulu, ada ini dulu, ada ini dulu. Inilah yang seringkali menghambat pekabaran Injil, karena adanya orang-orang yang merasa itu penting dulu. Padahal saudara, ini satu dalil lagi. Terpenting selalu akan penting daripada yang penting. Sekali lagi, terpenting itu selalu penting daripada yang penting. Apa yang paling terpenting? Pemberitaan Injil. Maka semua ini harus mengikuti. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita di dalam visi Reform Injili, Pendeta Stephen Tong selalu mengingatkan visi harus diutamakan. Dan organisasi, keuangan gereja, apapun juga yang ada di belakangnya harus melayani visi. Tidak boleh visi dihambat oleh pada organisasi gereja. Tidak boleh visi dihambat oleh karena aturan-aturan manusia. Tidak boleh. Itu sebabnya saudara, ketika kita merenungkan tentang pekabaran Injil, bagaimana saudara dan saya melihat itu sebuah kedesakan tertentu yang tidak boleh lagi kita tahan. Dan yang ketiga saudara, pada waktu kita merenungkan ini, selain kita juga menjangkau kaum intelektual, mari saudara, dalam perenungan ini saya mengajak saudara juga memikirkan, ada orang-orang di luar sana yang terlupakan. Ada orang-orang di luar sana, saudara-saudara kita yang mungkin ada di tahanan, saudara-saudara kita yang mungkin ada sebagai kelompok-kelompok marginal, kaum papa, para pemulung, buruh kasar tenaga kerja, orang-orang yang mungkin skeptik, orang-orang bahkan yang autis, yang kurang waras dan seterusnya, yang mungkin dianggap masyarakat ini tidak bernilai, ini sudah dilupakan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu penuh belas kasihan kepada orang-orang yang terlupakan. Dan apakah saudara dan saya juga memiliki hati yang sama dengan Kristus, mengingat mereka? Berapa banyak orang-orang di luar sana, pemulung-pemulung, pekerja-pekerja kasar, berapa banyak orang-orang di sana yang hidupnya bahkan dilupakan oleh masyarakat, yang itu juga adalah kaum-kaum atau kelompok yang harusnya mendengar berita Injil kasih karunia Allah. Dan karena itu saudara, mari melalui kesempatan ini, ketika kita kembali merenungkan semangat reformasi ini, mari kita ingat kembali orang-orang di sekitar kita untuk kita injili. Mari kita ingat kaum-kaum intelektual yang sedang membangun benteng-benteng kesombongan intelektual mereka untuk dimenangkan bagi Kristus di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan mari saudara, pikirkan kembali, ingat kembali siapa orang-orang yang mungkin sudah terlupakan di masyarakat, panti asuhan, orang-orang di tahanan. Pekabaran Injil ini adalah sebuah desakan. Pekabaran Injil ini adalah sebuah urgensi, sebuah tugas dan kehormatan seorang anak Tuhan yang telah menerima dan merasakan keindahan pengampunan Kristus dalam hidupnya.